bersinar lagi. Entah sampai kapan pertemuan ku dan dirimu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpimu. Rindu. Dimana-mana berada, kita udah ketemu lagi di Aceh Jino yang hadir setiap Senin dan juga Rabu. Ini hari Rabu, bener ya Rais ya? Iya, hari Rabu. Belum pindah. Belum pindah. Ya, sharing dulu nih sebelum kita nanti menyapa teman-teman kita di hari ini. Ini pengalaman baru di mana Rais ini menjadi pengajar musik, kelas musik begitu ya? Iya. Di salah satu yayasan Apa namanya dulu Pak? Kasya. Kasya. Tahu ya Kasya. Oke, nanti kita cerita deh Iya. pastinya. Nah, pengalaman yang pertama ini menjadi pengajar ini main musik gitar atau Ya saya dulu pribadi sendiri nggak tambah belajar untuk musik kan. Ya cuman otodidak. Kesulitannya apa sih ini ngajar anak-anak kesulitannya kecil nih? Yang pertama anak kecil ya. Iya. Anak kecil susah. Karena EQ mereka kan masih untuk belajar ini aja. Mengenal, iya, mengenal dulu. Jadi disitulah yang paling sulit. Kesabaran harus Ya kesabaran ekstra. yang pertama. Oke, tapi selamat ya Rais sudah menjadi pengajar di salah satu yayasan sekolah Kasya yang pastinya ini di Kasya ini boleh informasi sedikit ini ada anak yang untuk anak normal dan juga untuk disabilitas, betul ya? Betul. Oke, nanti next time kita akan mengundang lagi deh yang pastinya. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Ruman, halo. Aduh semangat sekali. Saya pengen absen. Selamat pagi Bang Fadil. Nah ini adalah salah satu pengajar juga di Ruman begitu ya? Relawan. Oh sebutannya relawan begitu. Dan juga selamat pagi untuk Bang Arif. Kita sudah baik alhamdulillah, dan juga selamat pagi untuk Kak Iki. Oke, cerita sedikit ini Ruman dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Aceh berartikan apa? Kemudian kenapa memilih nama Ruman? Kenapa enggak nama yang lebih mudah diingat begitu? Ataupun saya pengen ini banyak pertanyaan dulu nanti banyak sekalian aja terus sekali gitu kan. Ini udah lama di listing. Benar sekali nih Bang ya. Sudah dari beberapa bulan yang lalu. Nah, kemudian sejak kapan Ruman ini berdiri dan akhirnya sekarang lebih fokus kemana sih, menjawab isu-isu apa sih sebenarnya? Silakan Bang Arif dulu deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Tia, terima kasih Aceh TV sudah mengundang kita. Memang akan indah pada masanya Kak Tia ya. Benar. Iya. Baik, Ruman itu singkatan dari Rumah Baca Ane Nanggro. Awalnya itu pustaka pribadi ya. Kita buka di rumah tahun 2007 Januari karena bukunya untuk untuk kalangan kampus, jadi masyarakat kurang match ya, kurang nyaman gitu. Jadi kan. koleksi pribadi awalnya. Iya, koleksi pribadi. Dan kemudian pengunjungnya akhirnya terbatas menjadi mahasiswa. Nah, sehingga tujuan awalnya untuk masyarakat belum tercapai. 2013, 8 April 2013 kita mulai kegiatan rutin. go public ceritanya. Mulai kegiatan rutin melalui bimbingan belajar. Segmennya anak-anak. Loh, tadi kan mahasiswa nih katanya. Iya, tadi kan mahasiswa. Ya. Terus karena kita lihat di lingkungan sekitar kita itu banyak anak-anak yang kalau siang itu nongkrong apalah gitu main kan. PS. Iya. Nah, anak-anak yang nongkrong ini berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka tidak bisa ikuti bimbel yang berbayar. Iya. Nah, jadi kita berinisiatif mengajak mereka lah ya, mengayomi mereka dengan cara menyediakan bimbingan belajar gratis. Jadi Ruman ini menyediakan media baca juga untuk anak-anak begitu. Kak Iki ini adalah istri dari Bang Arif. Nah, sebenarnya pengen tahu basicnya dulu nih memang seorang pendidik atau bagaimana Kak Iki?
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya memang dari kecil itu suka bidang pendidikan. Jadi basicnya memang seorang pendidik begitu? Ya, saya tamatan alumni FK Biologi Unsia. Wow. Tapi dari gadis dulu memang kegiatannya ke bidang pendidikan. Jadi dari SMA itu udah privat, seperti itu udah di TPA memang pilihan ketika dapat undangan dari SMA 6 juga pilihannya 3 FKIP semuanya. Memang jadi sekarang selain mengabdi bersama suami di Ruman, selainnya adalah seorang guru juga di salah satu sekolah begitu? Saya seorang pendamping program Kementerian Sosial, program PKH. Wow. Di Kecamatan Jaya Baru. Tinggi cuy. Tapi kan di Ruman ini kan bakti kita terhadap negeri. Kalau yang di Kementerian Sosial itu pekerjaan yang memang bergaji dan profesional di sana seperti itu. Jadi di rumah ini lebih mengabdikan diri amal ibadah kita begitu, karena memang rumah ini gratis ya Bang Arif ya. Nah ini juga ditujukan untuk secara umum semua anak bisa ikut belajar di rumah, atau memang dikhususkan untuk anak-anak maaf yang kurang mampu begitu Bang Arif? Kita kan di akte notaris, nama kita itu Lembaga Pendidikan Sosial. Jadi bukan yayasan Kak Tia. Oh, bukan yayasan itu banyak kali uangnya Kak. Jadi kita karena kita pakai uang sendiri gitu kan. Kalau istilahnya sundukuna juyubuna, kantong kita itu dari uang kita gitu kan. Jadi dari sisi pendidikan kita ada semua kegiatan kita secara umum, semua kegiatan kita itu kita peruntukkan bagi kalangan duafa. Sehingga semuanya bersifat gratis. Baik. Nah, semuanya bersifat gratis. Nah, untuk menentukan penerima manfaatnya atau muridnya atau apa, itu kita langsung survei ke rumah. Oh begitu. Jadi nggak bisa. Ini tiba-tiba nih saya pengen bilang nih. Kita juga nggak berlaku surat miskin. Bahkan surat miskin pun kita nggak berlaku. Okay. Surat miskin kan bisa dibeli ya. 20.000 bisa dapat surat miskin. Betul, kan. Nah betul. itu di kita nggak berlaku. Begitu kan. Baik Bang Fadil, tahan dulu ya. Kita lihat dulu ada foto ya, foto kegiatan di mana Ruman ini beraktivitas ataupun ini biasanya nongkrongnya basecamp di Belang Padang begitu ya. Basecampnya di Pungi Blangcut. Oh di Pungi Blangcut, tapi kegiatan juga di Belang Padang ada juga ya. Salah satunya. Oke, kita lihat dulu nih beberapa kegiatan dari Ruman, silakan. Nah, boleh dong Bang Fadil, ini diceritakan ini di saat kegiatan apa, di mana, dan ini kayaknya berisikan ibu-ibu dan juga bapak-bapak ya, nggak ada anak-anak, bedah buku ya. Silakan. Sebenarnya ini kegiatannya semacam bedah buku, cuman di kita namanya lesehan buku. Wow. Jadi kita duduk di situ lesehan, bahas ada yang dibahas salah satu buku, kita undang narasumber, ada moderator juga. Jadi di situ ada semacam bedah buku, cuman konsepnya lesehan gitu. Seperti itu. Ini memang untuk dikategorikan mahasiswa semua di lesehan buku? Enggak, itu lesehan buku itu untuk umum. Untuk umum ya. Kita juga ada gitu kan. Kita juga ada undang beberapa kawan-kawan yang memang aktif di bidang literasi juga gitu kan, di kegiatan lesehan buku. Mitranya siapa aja sih kalau boleh tahu? Mitra dari rumahnya sendiri kan tadi juga katanya bergabung juga, bekerja sama dengan beberapa literasi buku dan yang lainnya. Kalau untuk di Aceh tuh kita ada tergabung juga di forum TBM. Seperti juga ada juga ke kawan-kawan yang sama-sama bergerak dengan kegiatan sama seperti kita, seperti PJJ yang kemarin. PJJ juga ada. Juga dari Pustaka Bergerak ya Bang. Iya. Kita ada tergabung dalam jaringan Pustaka Bergerak. Jadi di Pustaka Bergerak itu ada daftar-daftar emang yang pegiat TBM yang se-Indonesia gitu tergabung dalam situ gitu, di dalam jaringan Pustaka Bergerak. Baik. Salah satunya itu. Kalau Ruman sendiri ini berisikan berapa orang relawannya tadi ya menyebutinnya? Relawan kalau secara keseluruhan mungkin Bang Ari menjawab. Kalau untuk TBM itu untuk tim pustaka itu sekitar ada 20 orang lah. 20 orang untuk sendiri. Tim pustakanya. Nah, buku-buku ini kalian dapatkan dari mana nih Bang Fadil? Apakah memang khusus untuk beli atau memang punya donatur sendiri? Awalnya itu dari koleksi Bang Arif, pembina Ruman tuh ada 2.000 buku dan 1.000 majalah jurnal. 1.000 majalah jurnal. Itu ibaratkan modal awal Ruman. Jadi itu Bang Arif buka pustaka di rumah Bang Arif. Pustaka, kemudian muncullah kegiatan bimbel. Setelah bimbel kita dari TPM ada nama kegiatan Bibara di Belang Padang. Bibara itu kita mulai tanggal 18 Mei 2014. Itu awal perdana kita buat kegiatan di Belang Padang. Nah, kalau
pustaka sebelumnya di rumah Bang Arif itu kan kita hanya tunggu masyarakat datang. Itu kan kalau kita tunggu kan juga kita informasikan juga yang datang nggak terlalu banyak. gitu. Iya. Jadi solusinya diskusi silaturahim, ya udah kita aja yang datangi mereka ke Belang Padang. Jadi itulah kita pilih ke Belang Padang, kita pilih hari Minggu yang memang hari Minggu itu pusat masyarakat berkumpul gitu kan, pusat ada keluarga di situ kumpul di Belang Padang memang. Jadi kan. kegiatan rutinnya di hari Jadi Minggu. disitulah kita coba datangi masyarakat untuk menyediakan layanan masyarakat boleh baca dan pinjam buku gratis di lapak baca kita. Anime masyarakat sendiri gimana dengan kehadiran Ruman dengan buku-bukunya seabrek itu? Jadi kan tadi awalnya itu bukunya ada 3.000 lah dari Bang Arif. Itu awal kita buka Mibara bukunya segitu. Udah kita jalan-jalan, alhamdulillah masyarakat ternyata banyak yang tertarik. Antusias. Jadi antusias, ada yang kemudian bertanya, ini kami boleh nggak pinjam kan emang kita sediakan layanan, emang kita buat boleh baca dan pinjam buku. Misalnya ada ini kami punya buku, bisa nggak, boleh nggak kami sumbangkan ke rumah, kita terima. Alhamdulillah. Jadi dari kegiatan itu kita jumpa dengan orang-orang yang sebenarnya juga mau berbagi gitu kan. Jadi di sini posisi TBM, posisi Ruman sendiri menjadi mediasi lah, perantara. Jadi masyarakat yang punya buku ingin berbagi, jadi kunjungkan kita, kemudian kita pinjamkan lagi ke orang-orang yang memang butuh bahan bacaan gitu. Betul. Jadi dari 2014 buku kita ada 3.000. Sekarang alhamdulillah sudah mencapai sekitar 20.000. 20.000 dan ini banyak buku, banyak judul juga ya. Dan memang kategorinya mulai dari anak-anak sampai dewasa. Semua sampai umum lah ya. Umum ya. Oke. Baik. Nah, ngebayangin setiap hari Minggu ini ada orang tua bawa anaknya ke Belang Padang ya, nemenin baca. Ini kayaknya seru sekali nih. Kak Iki, pengen tahu dulu, ini memang hobinya Bang Arif dari dulu memang suka hobi membaca atau bagaimana? Sempat shock nggak sih? Iya, karena kan kami berdua ini kan ta'aruf nih Kak. Karena Bang Arif juga relawan tsunami. Kebetulan Iki relawan tsunami di bidang anak-anak. Kalau Bang Arif relawan tsunami langsung di lapangan. Jadi kami dita'arufkan waktu itu. Jumpa di lapangan. Nah, kebetulan guru-guru kami yang menta'arufkan kami dalam hari Rabu dita'aruf, Jumat dilamarnya. Wah, berapa hari jadinya? 3 hari. Jadi sama-sama tidak kenal. Nah, jadi begitu lihat kebiasaan Bang Arif, biasa kan kalau pergi kemana-mana beli oleh-oleh makanan, beli apa gitu kan barang-barang. Ternyata Bang Arif nih kemana pergi beli buku, pergi ke Darussalam beli buku. Jadi menular ya? Buku dan foto. Buku dan foto-foto memang hasil fotografi begitu Bang Arif. Senang foto. Tapi jangan tanya teorinya. Jangan tanya teori, tapi senang foto. Oke, nanti kita sambung lagi Kak Iki ya, bagaimana akhirnya Ruman ini menjadi besar ya sampai detik ini, dan alhamdulillah sekali banyak sekali peminatnya juga. Kita akan segera kembali, tetap di Aceh Cino.